Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Sore ini Anda bersama saya lagi kembali di acara Catur Box yang alhamdulillah bisa kembali tayang pada sore hari ini dari Jumat terakhir di bulan Oktober 2025. Hari ini Jumat tanggal 31 hari bulan Oktober 2025 ya. Setelah 2 sore off ya, karena kondisi saya yang masih capek ya, karena 2 hari berturut-turut sampai rumah sore ya, sampai rumah sore. Kalau hari Rabunya kejebak hujan sehingga saya terpaksa harus naik gokar pulang dari kolong jembatan Serpong Ulu Jami ya. Dan Kamisnya juga diguyur kena hujan saya ya. Jadi 2 hari berturut-turut saya pulangnya sore terus. Udah pulangnya sore, guyur hujan. Apa salah saya? Itu. Ya. Maaf kalau 2 sore kemarin tidak saya buat konten seperti ini. Ini alhamdulillah saya bisa buat konten karena hari ini saya off. Tapi Senin besok maraton lagi sampai Kamis di lokasi yang sama di SD Mardiwana Depok, tapi di level yang lebih rendah. Kalau kemarin kan saya di level yang tinggi di kelas 654 ya. Kalau Senin besok itu di kelas 1, 2, 3. Jadi saya sebagai substitute teacher ya, lumayan sih gitunya. Jadi sepertinya maaf ya teman-teman ya, kalau mungkin minggu depan kemungkinan hari Senin sampai ntar ya. Kita lanjut ya teman-teman ya, tolak balangnya udah selesai. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kondisi cuaca agak sedikit mengkhawatirkan sih. Ini udah angin. Ini moga-moga jangan sampai turun hujan. So kalau turun hujan bisa repot saya. Enggak gini teman-teman, soalnya saya mau muterin Bintaro Exchange lagi. Kalau kemarin kan udah tuh Bintaro Exchange 2 udah saya puterin sampai habis ya kan. udah terjawab lah intinya rasa penasaran saya. Bintaro Exchange 2 itu ada apa aja sih gitu. Nah sekarang kita main di Bintaro Exchange 1 aja ya. Sesekali ya kita nanti juga akan tembus pulangnya, nanti juga akan ujuk-ujuknya lewat BXC 2 kok gitu. Ujung-ujungnya pasti lewat BXC 2 juga sih. Enggak lah, kita putar-putar BXC 1 aja. Ya, jadi itu ya teman-teman, itu sekedar ini aja kenapa kemarin saya nggak, sepertinya minggu depan juga saya nggak akan bisa bikin video kayak gini. Sebabnya Senin sampai Kamis besok juga kemungkinan saya sampai di sininya sore teman-teman. Sampai di sini sore, saya udah capek banget, udah tepar banget, istirahat, udah gitu. Kendati dengan suasana yang jauh lebih berbeda dibanding sebelumnya. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena kan hari ini hari terakhir ayah sambung saya kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau dulu namanya Kementerian Kokesra, Kesejahteraan Rakyat. Nah per Sabtu besok tanggal 1 November 2025 udah pensiun. Jadi mulai Senin depan suasananya udah beda banget ya.
rasanya udah beda gitu. Jadi beliau akan memulai hidup baru sebagai pensiunan gitu. Ya makanya suasananya akan jauh berbeda dibanding sebelumnya gitu. Makanya kenapa tadi saya bikin satu video kritik saya terhadap usia pensiun di Indonesia yang masih terlalu muda gitu loh. 55, 58, 60 gitu. Kalau ada usulan dari BKN memang untuk ditambah, jadi untuk pucuk-pucuk pimpinan struktural model kayak yang di jabat terakhir oleh sambung saya itu ditambah jadi 65 tahun. Sementara kalau untuk non struktural, fungsi fungsional dan seterusnya itu di bawah ada yang 63, ada yang 62, ada yang 60 usia pensiunnya. Ini diusulkan sama BKN. Buat yang belum tahu, BKN itu adalah Badan Kepegawaian Nasional yang mengurus tentang aparat sipil negara dan sebagainya gitu. Saya jujur setuju dengan usulan BKN tersebut karena memang bagi saya usulan tersebut itu menunjukkan bahwa kita sedang menuju kepada satu merit system. Jadi kita nggak lagi ngelihat orang karena mengandalkan tampangnya, mengandalkan fisiknya, mengandalkan gantengnya, mengandalkan cantiknya, mengandalkan koneksinya, bahkan mengandalkan rupiahnya buat kerja. Jadi abdi negara. Karena mohon maaf, kalau saya mau bongkar tipis-tipis ya, ini saya bongkar tipis-tipis ini bukan tanpa dasar. Saya punya datanya, data intelijennya. Karena saya juga punya rekanan di BIN. Ya, saya juga punya rekanan di BIN. Walaupun ini sebenarnya temannya teman saya. Anda kalau tahu ya, Anda kalau tahu TikToker yang namanya Papa Jahat Indosiar atau PPJ ya, dia punya teman tuh di BIN ternyata, Badan Intelijen Negara. Nah itulah yang saya maksud, temannya si PPJ itu, TikToker PPJ, Papa Jahat Indosiar di TikTok. Nah satu hari dia reach saya dalam satu kesempatan. Ada beberapa kasus penerimaan CPNS itu melibatkan ordal di dalam institusi itu. Beberapa orang keterima karena faktor ordal di salah satu institusinya, di salah satu institusi lah. Di satu institusi lain, large number of peserta CPNS itu diterima karena sudah store sekian rupiah gitu. Ya maaf, saya nggak bisa sebut, saya nggak bisa bongkar, saya nggak bisa ini berapa, karena memang ini adalah amanat dari teman saya untuk dirahasiakan berapa nominalnya. Yang jelas kalau kata teman saya itu, bukan teman ya, kenalan saya ini ya di BIN berkisar lebih dari 7 digit lah nominalnya. Store lebih dari 70 ya, artinya udah puluhan juta lebih lah intinya gitu ya, untuk sekedar keterima di institusi tersebut. Ada ternyata kasus itu, dan hasilnya apa? Mereka yang masuk ke sana karena faktor ordal dan faktor store rupiah kerjanya nggak jelas gitu. Ya udah kejamin lah semuanya, karena dia masuk ke sana juga udah ngasih sesuatu gitu. Ini kata kenalan saya ya yang di BIN itu. Nah, jadi apa namanya? Ya sebenarnya saya setuju dengan usulan dari BKN itu. Sebenarnya
Ya semoga aja bisa dieksekusi lah usulan BKN tersebut, entah dalam undang-undang kepegawaian atau bagaimana. Saya setuju itu. Saya setuju. Jadi kita tidak hanya bekerja mengandalkan yang tadi saya sebut atau yang tadi siang sudah saya sebut, tapi benar-benar mengandalkan pengalaman, kemampuan, keahlian, keterampilan dan seterusnya. Itu yang saya voice concernnya gitu. Buset dah. Mobil kagak ngesen, kagak apa, itu motor jalan pelan. Aduh, musik. Oke, mudah-mudahan nggak kena copyright ya itu. Aduh, musik. Memang YouTube ini sangat tuh Honda City yang tadi saya bilang tuh ya, yang saya bilang udah eksklusif di jalanan Jakarta khususnya. Itu ya Honda City GN itu, dia bersama dengan Vios DNGA itu meraih eksklusivitas tersendiri. Kenapa? Karena dia langka, dia eksklusif, dia jarang kelihatan di jalan-jalan di Jakarta. Ya, kenapa bisa begitu? Karena jujur aja teman-teman, kalau dilihat dari harga barunya dari Vios DNGA, nanti aja. Enggak, saya beli, saya mau beli sepatu kebetulan. Nanti aja, gampang itu. Nah, terus ya, kita terus ya teman-teman ya. Kita terus. Jadi apa? Sampai mana nih saya cerita ya? Jadi Vios DNGA itu harganya kan yang sekarang kan cuma tinggal varian yang G biasa, yang E-nya kan udah nggak ada, udah almarhum. Yang E yang pakai transmisi manual kan udah nggak ada, udah almarhum gitu kan. Nah itu udah, itu tersisa cuma tinggal 2 doang variannya, yang G biasa sama yang G yang udah pakai PSS, Toyota Safety Sense gitu. Udah pakai Toyota Safety Sense. Nah, dua-duanya dia transmisi Matic CVT 7 percepatan. Aduh, gawat nih. Aduh, gawat ini. Ya. Nah, sama-sama menggunakan Matic 7 percepatan. Nah, apa nih? Oh, nggak penting. Nah, itu harganya sekarang udah di kisaran 350 360 jutaan rupiah harganya. Nah, orang dengan harga segitu rata-rata mereka mengalihkan ke Veloz. Harganya terlalu dekat dengan Veloz. Veloz saja sekarang harganya sudah di angka segitu juga, 340 350 juta. 350 juta. Udah mendekati harganya Vios lah, Vios yang di NGA ini. Jadi harganya mepet. Sudah itu platformnya kan sama, mesinnya kan sama gitu. Jadi beberapa part itu bisa disubstitusi. Nah, bisa saling mensubstitusi. Nah, sementara Honda City yang GN yang tadi saya cerita itu, yang tadi saya tunjuk mobilnya, harganya sekarang sudah 400-an juta, udah di atas 400 juta. Harga yang sangat mahal untuk sebuah entry level compact sedan. Dia juga sama, dia sudah pakai Honda Sensing. Dia cuma punya satu varian aja, tipe E yang bertransmisi automatic CVT juga sama. Dan dia juga sudah pakai Honda Sensing, sudah pakai ADAS intinya. Harganya dia di atas 400 juta. Jauh lebih mahal dari yang versi hatchbacknya, yang RS. Itu pun dia sudah pakai Honda Sensing juga. Itu sudah pakai Honda Sensing dan sudah ADAS. Harga barunya masih lebih mahal dibanding dengan
hatchbacknya. Gitu teman-teman. Jadi dengan harga segitu 400 juta, orang nabung nambah sekian puluh juta, bahkan nambah 100 ya, nambah 100-an juta atau 100 ke atasan, 100-an ke atas ya, 100-an ke atas juta rupiah nabung ya orang. Tambah itu dengan harga City baru itu nambah puluhan juta aja, nambah puluhan juta sampai angka 90 juta. Itu udah dapat beberapa SUV modern, kayak itu udah dapat beberapa SUV di angka 400 jutaan gitu. Udah dapat beberapa SUV baru, terutama mungkin kayak SUV dari China atau Tiongkok gitu. Itu harganya juga ada yang di harganya Honda City gitu. Jadi memang itu yang bikin mobilnya jadi nggak laku gitu teman-teman. Harganya, sekali lagi, harganya nambah 100 juta, 100 atau pego lebih lah, 100 sampai 100. Berkali cuy, angka dari mana tuh? Dari Polres ya, dari Polres ke Jepara dia, angkatan sore baru berangkat mungkin. Kita terusin ya. Harganya itu kalau kita nambah harga Honda City yang 400, harus kecil lah, bukan harus gede, nambah 100 sampai 190 juta ya, itu kita udah dapat apa coba? Udah dapat Pajero Sport Dakar 4x2 atau paling enggak Fortuner VRZ 4x2 yang harganya di angka 500 tengah sampai 600 awal gitu. Udah dapat 2 SUV, 2 Jeep itu. Jadi itulah makanya pasar entry level compact sedan di Indonesia ini adalah pasar yang sangat-sangat eksklusif sebenarnya. Jadi ketika kita beli salah satu mobil di kelas itu, kecuali MG5 ya, MG5 itu dia harus saya akui dia kompetitif banget asli ya. Sedan kecil, dia tuh kelasnya kelas City, Mazda 2, Vios, tapi sebenarnya ukurannya tuh ukuran Corolla, ukuran Civic, ukuran Mazda 3, Mazda 3 gitu. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya di harganya, pricingnya itu yang menjadi sebuah dilema tersendiri buat kelas ini. Terlebih kalau kita ngomongin Mazda 2 sedan, itu modelnya sudah ketuaan teman-teman. Modelnya udah terlalu tua, dari 2014 nggak ganti-ganti model ya, dan nggak ada pembaruan sama sekali. Jadinya ya ditinggalin, dan beberapa fitur-fiturnya juga sudah sangat-sangat usang karena sudah terpukul KO oleh Vios DNGA, City GN gitu, yang punya fitur jauh lebih canggih dari Mazda 2 sedan gitu teman-teman. Tapi percaya sama saya, Anda beli Vios DNGA atau Vios Joker sekalian yang bekas ya, itu Anda mendapat sebuah eksklusivitas sendiri tanpa harus membayar mahal. Kenapa? Karena mobil tersebut, karena baik Vios Joker itu penjualannya tidak sebagus sebelumnya. Vios Lele, kalau Yarisnya masih mending, Yaris Joker masih mending, penjualannya lebih jos Marco Jos dibanding Viosnya. Nah, kalau Viosnya Anda beli, itu Anda akan mendapat sebuah eksklusivitas, sebuah apa ya namanya, ada istilahnya, cuma saya lupa apa namanya.
Ya itulah pokoknya. Pokoknya eksklusivitas dengan harga yang tidak mahal. Sekarang tadi saya lihat harga Vios Joker dari 2018 sampai 2022 harganya itu masih bertahan teman-teman, di angka 200 jutaan. Harga ini second loh, di angka 200 jutaan. Ya kalaupun ada yang murah ya paling 100 gede lah, 100 gede. Tapi nggak sampai jatuh ambruk banget, nggak lah, nggak ambruk harganya. Ya kisaran itu, kisaran di angka sekitar 200 jutaan. Padahal dulu harga barunya ketika tidak diberi insentif ini ya, harga barunya itu tidak apa, harga barunya itu di 300 teman-teman, 300-an. Ya bukan 300 gede lah, 300 kecil gitu. Sempat ada insentif, makanya harganya tuh sempat turun jadi 200 gede lah. Ya harganya bertahan tuh Vios Joker, harganya bertahan. Dan Anda ketika beli itu, Anda akan mendapat satu eksklusivitas yang tidak harus Anda bayar dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena Anda akan mengendarai mobil yang jarang ada di jalanan Jakarta, dan kalau parkir pun gampang nyarinya, asal jangan warna yang sama. Karena rata-rata Vios Joker itu di pasar mobil bekas laku dengan warna hitam, warna yang paling populer di kalangan para penghamba sedan. Wih. Di kalangan para penghamba sedan, warna hitam itu udah warna yang Jeep Marco Jeep gitu loh, Jos Marco Jos gitu loh. Itu di kalangan para penghamba sedan. Ya harus saya beritahu Anda gitu. Nah kalau Anda beli Vios Joker dengan warna yang lain selain hitam, Anda akan mudah mencari keberadaan mobil Anda di tempat parkir. Itu di situ nilai sebuah eksklusivitas yang didapat dengan harga yang tidak mahal. Atau Vios DNGA aja sekalian, karena Vios DNGA kan jarang terlihat di jalanan gitu ya. Itu orang sampai lari-lari itu, wah, lari takut ketinggalan kereta. Ini soalnya keretanya udah mau sampai ya. Sama jalan santai aja. Oh deket kok, saya cuma ke Joramangu aja puter. Oh enggak, oh sana ke Tanah Abang keretanya. Oke nggak apa-apa. Nah kita tap dulu ya teman-teman ya, nanti sambung lagi. Ya welcome back teman-teman. Hujan turun, hujan rintik-rintik mulai turun. Iya, hujan mulai turun. Nah tuh, iyalah karena awan hujannya kesini, gimana sih? Jadi hujan itu terjadi akibat evaporasi air laut. Evaporasi air laut yang ngembang jadi awan. Ibaratnya gini lah, saya kasih analogi simpel aja. Saya kasih analogi simpel. Ketika kita isi air, ketika kita endapkan air es dengan air panas, lama-lama kan dia meleleh tuh. Kita taruh es di air, di gelas, lalu kita endapin, kita kasih air panas, meleleh dia. Meleleh, kadang-kadang kebanyakan dia tumpah. Gitu. Itulah paling sederhana. Oh masih lama. Oh masih lama baru. Oh ini rute poros yang nanti kita dapat nih. Berhentinya di Tiga Raksa. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi kayak gitu proses sederhananya untuk menganalogikan bagaimana hujan bisa terjadi itu ya seperti itulah.
Jadi ketika kita mengendapkan air es, lalu kita siram dengan air panas, karena esnya kebanyakan, dia tumpah. Itu analogi sederhananya. Gimana hujan itu bisa terjadi? Tumpah, air ketumpahan. Nah sama, awan hitam ini terjadi karena air lautnya terlalu banyak yang mengendap jadi awan melalui proses evaporasi dan kondensasi itu, sehingga terjadilah namanya hujan. Kenapa? Nggak sanggup, tumpah tuh dari awan, buk kayak gitu. Nah, awan pembawa hujan itu disebut namanya awan cumulonimbus gitu. Nah ini nih awan cumulonimbusnya lagi lewat sini nih. Makanya kenapa hujannya bisa ke sini? Kenapa petirnya bisa ke sini? Itu karena awan cumulonimbusnya lagi di sini. Lalu bagaimana awan cumulonimbus itu bisa gerak? Dia terbawa oleh angin. Terbawa oleh angin. Makin kencang angin yang membawa awan cumulonimbus itu pindah ke titik yang lain, makin cepat hujannya selesai. Tergantung bagaimana udaranya lembab apa enggak. Makin lembab udaranya, anginnya justru malah makin nggak maksimal mendorong awannya. Tapi makin nggak lembab udaranya, justru anginnya makin cepat bawa awan cumulonimbusnya pindah ke tempat lain. Itu proses terjadinya hujan dan proses hujan itu berhenti. Jadi bagaimana angin itu mendorong awan cumulonimbus itu pindah dari satu titik ke titik yang lain untuk mengalirkan air hujannya. Nah itu supaya Anda paham bagaimana proses terjadinya hujan. Tapi jujur ya teman-teman ya, memang sekarang udah musimnya sih, musim penghujan. Dan memang fenomena La Niña, bener ya? La Niña ya? La Niña ya, musim jelas banget lagi itu petirnya. Ketangkep kamera ya, beneran ketangkep. Yang namanya La Niña itu memang bener adanya. Musim penghujan itu tahun ini lebih panjang daripada musim kemaraunya. Kebalikannya, El Niño itu terjadi beberapa tahun lalu. Apa itu El Niño? Ya. El Niño itu adalah ketika musim kemarau itu lebih panjang dari musim penghujan. Gitu teman-teman. Nah kenapa awan cumulonimbusnya makin Nah ini Oke, saya kira udahan dulu ya teman-teman ya, keretanya udah datang. Nah lalu kenapa kok makin gede hujannya? Lihat tuh, awan cumulonimbus yang ada di sana kedorong ke sini oleh angin. Jadi makanya kenapa hujannya makin gede. Karena awan cumulonimbus di sana masih gede. Tuh, keretanya udah datang. Cuma sampai 3 raksa doang. Terima kasih ya udah nonton. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.